Indonesia, negeri yang menyimpan kekayaan di setiap jengkal tanah dan airnya. Padi, sayur dan buah-buahan tumbuh subur menjadi sumber makanan yang melimpah. Hutan belantara hijau yang luas menyediakan banyak persediaan kayu dan tumbuhan yang bermanfaat. Sungai, danau, laut dan samudra memberikan ikan dan mineral yang belum terkelola semuanya. Indonesia, tanah surga kaya raya yang dihuni oleh jutaan rakyat miskin dan terpinggirkan. Negara gagal menjalankan kewajibannya memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyatnya. Walau sesungguhnya hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut telah dimandatkan oleh konstitusi. Perjuangan seperti apakah yang harus dilakukan agar rakyat dapat merasakan kemakmuran di negeri yang kaya raya ini? Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini didirikan tahun 1970 ya. Ini memang didirikan lembaga ini dengan misi untuk membantu masyarakat miskin yang menghadapi masalah-masalah hukum. Nah, karena itu sejak didirikan kita konsisten untuk memperjuangkan masyarakat yang tertinggal oleh arus utama yang dilakukan oleh negara. Masyarakat yang tertinggal ini adalah dari kelompok-kelompok buruh, petani, kemudian masyarakat miskin perkotaan, dan juga orang yang secara politik itu dipinggirkan dari mainstream politik yang dianut oleh negara. Nah, kita berharap dengan orang mengenal hak asasi manusia tidak semata-mata mengenai hak sipil dan politik, tetapi juga hak asasi manusia adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di wilayah hak ekonomi, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, maupun hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak sosial, jaminan sosial, maupun hak-hak untuk menikmati dan mendapatkan keuntungan. Hak ekosop itu singkatan ya, jadi hak ekonomi sosial budaya disingkat ekosop. 5 kategori hak, yaitu 1 hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas tanah ya, dan hak atas pekerjaan. Bentuk pelanggaran dari hak ekonomi sosial budaya relatif soal pembiaran. Dalam hal ini negara tidak melakukan apa-apa. Sebagai contoh, sekolah SD yang roboh, lalu hak atas perumahan, ya. Hak atas perumahan relatif lebih mudah karena ada unsur penggusuran paksanya. Kalau tidak ada korupsi, maka alokasi budget itu bisa dialokasikan, atau korupsi itu uang-uang hasil korupsi itu yang ilegal itu bisa dialokasikan terhadap pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. Yang paling sederhana itu adalah monitoring APBD. Karena kalau APBD versi lengkap itu dia sudah ada alokasi dana. Contoh, pembangunan jembatan di kelurahan mana sudah ada. Lalu pembangunan siapa sekolah yang dibantu di kelurahan mana, ya di wilayah mana, itu ada dalam APBD. Kalau kita dapat yang versi lengkapnya. Nah, problemnya APBD itu sering dibuat rahasia. Dalam alokasi yang namanya APBD itu biaya pembangunan yang berapa, biaya operasional atau
yang mereka lakukan itu berapa. Nah biasanya dalam setiap APD maupun APBN biaya rutinnya yang banyak, tapi biaya pembangunan yang sedikit. Nah masyarakat di situ juga perlu berjuang untuk misalnya alokasi itu lebih banyak untuk mereka, gitu. Awal kita berpijak adalah bahwa hak ekonomi sosial budaya, pendidikan, kesehatan, budaya dan seterusnya itu dijamin oleh konstitusi. Karena dijamin, maka harus kita perjuangkan. Nah, 3 level yang bisa dilakukan oleh kita, termasuk masyarakat, adalah 1, advokasi kebijakannya sendiri. Kalau ada undang-undang, misalnya rancangan undang-undang, kita pun bisa berkontribusi terhadap itu. Kalau ada perancangan anggaran belanja, kita pun bisa terlibat, ya kan? Nah, lalu didorong dengan cara kampanye, aktif kampanye di media, aktif menggunakan semua mekanisme yang ada, baik di level internasional maupun di level domestik. Kalau untuk hak atas pendidikan gagal kita. Ya, kenapa sampai saat ini bukannya cuma-cuma, tapi malah naik. Padahal prinsipnya adalah pendidikan itu wajib dan cuma-cuma. Nah, kalau kita ditanya gimana soal hak pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, hak atas pendidikan aja, itu nilainya bisa di bawah 5. Begitu juga hak atas perumahan, ya. Itu nilainya juga bisa kita bilang di bawah 5. Inti dari perjuangan hak ekonomi sosial budaya adalah kalau pejabat bisa menikmati, maka rakyat biasa pun bisa. Artinya apa? Kalau anak dari keluarga pejabat itu bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapat fasilitas kesehatan, atau pejabatnya sendiri bisa dapat rumah dinas dan lain sebagainya, maka rakyat biasa pun bisa. Ya. Kalau Pak SBY bisa dia menikmati fasilitas apapun dari A sampai Z, maka idealnya masyarakat biasa pun, warga negara itu bisa. Nah, kalau tidak ada sumber dayanya, itulah tugas negara. Nah, namun negara itu tidak serta-merta dia secara ideal, dia secara sukarela itu memenuhi semua kewajibannya. Karena itu masyarakat perlu mendorong kekompakan, melakukan apa? Aktivitas politik, aktivitas hukum, dan lain sebagainya. Hak atas kesehatan tidak pernah dirasakan oleh golongan miskin. Biaya kesehatan yang mahal tak dapat dijangkau oleh mereka. Berbagai macam wabah penyakit menyerang. Busung lapar, polio, lumpuh layu, demam berdarah, tetapi pemerintah sepertinya tidak begitu peduli. Ya, saya dengar-dengar mah begitu, tapi ya nyatanya sama sekali saya emang nggak ada. Selama anak saya sakit mah nggak ada, Pak. Ya kira-kira bangsa 30 tahun lah begitu. Sampai sekarang dah. Saya merasa sedih, ya apanya tinggal terserah Allah lah yang memberikan. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa. Lihat satu contoh saja. Keluarga Amin Pupu. 7 dari 9 anggota keluarganya menderita lumpuh layu dan selama 30 tahun menjalani kehidupan yang memprihatinkan tanpa mendapatkan bantuan pengobatan. Harta bendanya telah habis terjual untuk biaya pengobatan, dan sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Dan di luar sana, masih begitu banyak Amin Pupu yang lain. Ya harapan saya ya pada pemerintah yang memperhatikan saya untuk membantu pengobatan anak saya. Yang harapan saya itu mengharapkan benar sama saya. Pendidikan adalah modal bagi majunya sebuah bangsa. Hak atas pendidikan adalah hak setiap rakyat. Tapi lagi-lagi hak ini masih diabaikan oleh negara. Pendidikan mahal, swastanisasi lembaga pendidikan memperburuk kondisi pendidikan di Indonesia. Sehingga rakyat miskin akan semakin bodoh dan terpinggirkan karena tidak mampu membayar biaya pendidikan yang selangit.
ada bantuan mahal. Kadang-kadang 300 untuk uang bayar ininya, uang mukanya. Kalau sebulan bisa 15.000. Berat banget gitu. Buku-buku beli dari guru. Kadang-kadang 80, 4 buku gitu. Berat saya, Pak, gitu. Setiap bulan saya 15.000, tapi belum buku. Buat saya berat ya, soalnya suami saya cuma dagang kecil sih ya gitu. Ya kalau saya sih maunya yang gratis aja, yang nggak tanpa uang muka gitu. Anak-anak supaya sekolah lagi yang benar pendidikannya gitu. Saya minta pemerintah supaya meringankan beban biaya anak-anak deh gitu, supaya meringankan, nggak memberatkan beban orang tua gitu. Kasihan rakyat yang kecil gitu. Rumah-rumah di kolong jembatan dan perkampungan kumuh bukanlah tempat yang layak untuk menjalani hidup, membesarkan anak, dan aktivitas lain. Tapi begitu banyak rakyat menjalaninya karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Mana tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hak atas perumahan yang layak bagi rakyatnya? Bagaimanapun juga, negara wajib menyediakan perumahan yang layak bagi rakyatnya. Nggak tahu, Pak. Awam betul, Pak, saya nggak tahu. Jadi gimana ya, tahunya cuma hanya nyari makan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau saya rasakan mah belum terwujud gitu. Ya selama ini ya gimana ya, saya nggak bisa ngomong sih, Pak. Masalahnya ya terkadang digusur, terkadang ya nggak. Yang jelas saya itu cuma hanya ingin ya pemerintah kita ini ya memperhatikanlah yang masih ada di kolong jembatan, yang nggak punya kemampuan apa-apa. Jangan cuma hanya istilahnya bicara di atas, kan nggak tahu. Kalau yang diharapkan ya biar bisa menyentuh ke bawah aja, jangan ke atas terus. Disosialisasikanlah orang-orang kayak begini, kayak diberi lapangan kerja yang luas. Tolong dikasih program ya kan, buat perumahan rakyat yang murah gitu, semurah-murahnya. Yang namanya hak ekonomi, hak itu hak asasi manusia itu adalah hak yang perlu diperjuangkan. Namanya pemberian itu bukan hak, ya, beda. Gift dengan rights itu beda. Nah, yang namanya rights itu dimanapun itu diperjuangkan. Gak bisa kita nunggu dari langit. Orang-orang kalah tak bisa bicara, tanyakan pada dunia. Benarkah mereka kalah? Benarkah mereka kalah?